kali ini akan dibahas salah satu jenis memori internal, yaitu cache memory. Cache memory adalah jenis RAM berukuran kecil. Cache ini digunakan untuk menyimpan data yang sering terpakai oleh CPU. Cache digunakan oleh CPU untuk mengurangi waktu akses memori. Cache terletak antara CPU dengan memori utama. Untuk transfer data antara CPU dengan cache itu dinamakan dengan word transfer. Sedangkan transfer data antara cache dengan main memory itu disebut juga dengan block transfer. Operasi pada cache sebagai berikut. CPU akan merequest sebuah data dari sebuah lokasi memori. Yang pertama, CPU akan cek pada cache. Jika data tersebut ada di dalam cache, maka data tersebut akan langsung ditransfer ke CPU. Jika data itu tidak ada di cache, maka CPU akan cek data tersebut ke memori utama. Ditemukan di memori utama, kemudian transfer ke cache, dari cache baru ditransfer ke CPU. Transfer data antara CPU dengan cache disebut juga dengan word transfer. Transfer data antara cache dengan memori utama disebut juga dengan block transfer. Cache dilengkapi dengan tag, di mana fungsi tag itu untuk identifikasi blok dari memori utama pada masing-masing slot pada cache. Perancangan cache dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu size, mapping function, replacement algorithm, write policy, block size, dan number of cache. Yang mau dibahas sekarang adalah mapping function dan replacement algorithm. Cache berdasarkan lokasi terdapat dua jenis, ada cache internal dan cache eksternal. Cache internal yaitu di mana cache-nya terletak dalam satu chip dengan prosesor, sehingga cache tersebut tidak memerlukan bus eksternal dan waktu aksesnya akan cepat sekali karena cache tersebut berada dalam satu chip dengan prosesor. Yang kedua, cache eksternal. Cache eksternal ini letaknya di luar dari chip prosesor. Biasanya cache eksternal ini disebut juga atau dinamai cache tingkat 2 atau L2. Mapping function dalam cache ada 4. Ada direct mapping cache, ada fully associative cache, set associative cache, dan sector mapping cache. Yang mau dibahas sekarang hanya 3 mapping, yaitu direct, fully, dan set associative. Rumus umum dari mapping, memory block atau blok dalam memori itu disimbolkan dengan BJ sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan N. Blok dalam cache itu disimbolkan dengan BI aksen sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan M. Blok kapasitas blok dalam memori utama itu disimbolkan dengan N sama dengan 2 pangkat S. Kapasitas blok dalam cache itu dinamai atau disimbolkan dengan M sama dengan 2 pangkat R, di mana block size-nya disimbolkan dengan B words,
B sama dengan 2 pangkat W words atau byte. Sedangkan tag-nya tergantung, ukuran tag-nya itu tergantung dari pemetaannya. Pemetaan yang pertama yaitu direct mapping case, di mana terdapat satu blok case untuk setiap blok pada memori utama. Pada direct mapping case mempunyai memori address seperti ini. Dia terdiri ada tag, ada block, ada word. Ini case di mana setiap blok dalam case itu dilengkapi dengan tag. Sedangkan ini adalah main memory. Tag yang ada di memory address dengan tag yang ada di blok pada case itu dibandingkan. Jika dia sama atau cocok atau disebut juga dengan hit in case, maka CPU akan mengambil data tersebut di dalam case. Jika datanya itu tidak cocok atau tidak sama, si tag-nya tidak sama atau disebut juga dengan miss in case, maka si CPU itu akan mencari datanya ke main memory berdasarkan lokasi dan data yang di request-nya. Pemetaannya antara case dengan main memory, di sini B0 sampai di sini main memorinya ada 16 blok, B0 sampai dengan B15, sedangkan blok case-nya ada B0 aksen sampai dengan B3 aksen. Setiap blok dalam memori utama itu ditempatkan satu blok dalam case, sehingga pemetaannya B0 ke B0 aksen, B1 ke B1 aksen, B2 ke B2 aksen, B3 ke B3 aksen. Karena di sini sudah habis, maka B4 akan mulai lagi. B4 ke B0 aksen, B5 ke B1 aksen, B6 ke B2 aksen, B7 ke B3 aksen, dan seterusnya sampai habis blok yang ada di main memory ditempatkan dalam satu blok dalam case. Contoh kasus, misalkan diketahui memori utama mempunyai 64 blok. Di sini disimbolkan N sama dengan 2 pangkat S itu sama dengan 6 bit. Block size-nya ada 8 word, di mana block size itu sama dengan 2 pangkat W, sehingga W sama dengan 3 bit. Sedangkan case yang mempunyai 8 blok frame, mempunyai 8 blok, disimbolkan dengan M sama dengan 2 pangkat R, sehingga R-nya sama dengan 3 bit. Berdasarkan data tersebut, yang pertama kita cari tag-nya. Rumus tag untuk direct mapping adalah S dikurangin R. Tadi S itu adalah 6, R itu adalah 3, sehingga menjadi 3 bit. Blok tadi diketahui R itu adalah 3 bit. Word-nya word ini adalah dari block size. Block size itu tadi 8 word, sehingga didapatlah W sama dengan 3 bit. Sehingga memory address-nya untuk direct mapping seperti ini. Tag-nya sama dengan 3 bit, block-nya 3 bit, word-nya juga 3 bit. Pemetaannya untuk yang direct, B0 ke B0 aksen, B1 ke B1 aksen, B2 ke B2 aksen, B3 ke B3 aksen, B4 ke B4 aksen, B5 ke B5 aksen, B6 ke B6 aksen,
B7 ke B7 aksen. Nah, itu berulang-ulang sampai blok dalam memori utama habis diletakkan dalam cache memori. Misalkan di sini B56 ditaruh lagi di B0 aksen, B57 taruh lagi di B1 aksen sampai dengan B7 aksen, sehingga blok dalam memori utama habis sudah diletakkan dalam blok dalam cache. Mapping yang kedua adalah fully associative case. Organisasi case ini lebih fleksibel dibandingkan direct. Masing-masing blok dalam memori utama dapat diletakkan pada blok cache manapun atau apapun. Memori address-nya ada seperti ini. Ada tag dan word, di mana tag yang di memori address ini akan dibandingkan dengan semua tag yang ada pada blok dalam cache. Nah, dibandingkan semuanya. Nah, kalau ketemu, dia akan mengambil datanya ke cache. Kalau tidak ketemu atau tidak cocok atau miss in cache, maka si CPU akan mencari datanya ke main memory. Contoh kasus yang sama, main memorinya ada, atau memori utamanya ada 64 blok, N sama dengan 2 pangkat S, sehingga dapatkanlah S sama dengan 6 bit. Block size-nya itu 8 word, sehingga dapatlah W sama dengan 3 bit. Blok dalam cache itu ada 8, maka didapatlah R sama dengan 3 bit. Maka memori address-nya untuk yang fully terdiri dari tag yaitu S sama dengan 6 bit, word sama dengan 3 bit. Pemetaannya jadi blok dalam memori utama itu bisa di mana saja di cache. Nah, contohnya di sini pemetaannya B0 ke B0 aksen, B1 ke B0 aksen lagi, B2 ke B0 aksen sampai dengan B63 dia ke B0 aksen semua. Kemudian dia ngulang lagi B0 dia ngecek ke B1 aksen, B1 ngecek ke B1 aksen, B2 ngecek juga ke B1 aksen sampai dengan B63 ngecek sampai B1 aksen. Nah, itu fully associative case. Mapping yang ketiga yaitu set associative case. Mapping ini merupakan gabungan antara direct mapping dan fully associative. Perbedaannya hanya kalau di set associative ini si bloknya itu dikelompokkan menjadi per set. Nah, disebut juga dengan KW associative. Kalau untuk yang set associative ini atau disebut juga KW associative, kalau contoh yang di sini dicontohkan bahwa satu set terdiri dari 2 blok. 2 blok sehingga si cache itu dia mempunyai 8 blok. Sedangkan main memory dia mempunyai 16 blok. Jadi pada set asosiatif ini atau KW asosiatif, tag yang ada di memori address akan dibandingkan dengan setnya. Dibandingkan dengan set dari cache, kalau misalkan ketemu dalam suatu setnya, maka dia akan mengambil data dari cache. Jika tidak ada, ya CPU-nya akan mencari datanya ke memori utama. Rumus untuk set associative case atau dinamakan juga dengan KW associative case, rumusnya case dalam blok
itu dibagi menjadi V sama dengan M dibagi dengan K. M ini adalah banyaknya jumlah blok dalam case, sedangkan K adalah untuk menunjukkan grupnya atau set dari blok case-nya. Sedangkan masing-masing set itu diidentifikasi dengan D-bit, di mana rumusnya adalah V sama dengan 2 pangkat D. Contoh kasus di sini ada two-way asosiatif. Two-way asosiatif berarti si K-nya itu adalah 2 atau 2. Artinya bahwa grup satu set artinya satu set terdiri dari 2 blok. Maksudnya di sini dicontohkan main memory ada 64 blok, N sama dengan 2 pangkat S, sehingga S sama dengan 6 bit, block size-nya 8 word, block size-nya sama dengan 2 pangkat W, sehingga W-nya itu sama dengan 3 bit, case-nya mempunyai 8 blok, sehingga M sama dengan 2 pangkat R, R-nya itu 3 bit. Tapi di sini kan ada two-way asosiatif, K-nya sama dengan 2, banyaknya blok dalam case itu adalah M atau sama dengan 8, maka V sama dengan M dibagi K sama dengan 4. Berarti ini M-nya itu adalah 8, K-nya itu 2, sama dengan 4. Artinya dia mempunyai 4 set, masing-masing set terdiri dari 2 blok. Nah, setiap set itu diidentifikasikan dengan D, di mana D ini rumusnya adalah V sama dengan 2D. V sama dengan 2 pangkat D. Tadi diketahui V itu sama dengan 4, sama dengan 2 pangkat D, maka D-nya sama dengan 2 bit. Sehingga memori address-nya seperti ini. Tag-nya adalah S dikurangin D, di mana S itu adalah 6, D itu adalah 2, maka tag-nya adalah 4 bit. Set diidentifikasi oleh D, di mana tadi D sama dengan 2 bit, word-nya adalah sama dengan 3 bit. Pemetaannya, jadi satu set ini terdiri dari 2 blok dalam case. Jadi setiap set ini satu set ini terdiri dari 2 blok case, sehingga ada 4 set S0 sampai S3. Jadi set ke-0 sampai set ke-3. Untuk pemetaannya, B0 akan cek ke S0, B1 akan ngecek ke S1, B2 akan ngecek ke S2, B3 akan ngecek ke S3. Kemudian B4 akan ngecek ke S0 kembali, B5 akan ngecek ke S1, B6 akan ngecek ke S2, B7 ngecek ke S3, sampai semua blok yang ada memori utama dicek ke dalam case berdasarkan setnya.